tanggapi apa dilanjutkan dengan yang berikutnya? Kalau boleh dikumpulkan dulu. Kumpulkan. Baik, lanjut ini Pak Abdul Halim. Silakan Pak Nurdin Abdul Halim untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Silakan. Halo Pak Abdul Halim yang sudah resign. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Nurdin Abdul Halim merespon dan sangat berkesan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan tadi bahwa terutama terkait dengan masalah fikih tahawulat yang tadi sudah diulas juga oleh Pak Dubes. Saya melihat ini adalah sesuatu yang mungkin penting menjadi kita seriusi sebagai kader-kader dai dan juga pelajar Islam. Bagaimana kira-kira untuk memasukkan fikih tahawulat ini menjadi bagian yang masuk di dalam sistem kurikulum pendidikan kita gitu. Artinya anak-anak kita hanya jejaki dengan fikih-fikih yang sudah lumrah kita pahami, tapi fikih tahawulat ini kan merupakan hal yang saya kira penting untuk kita sikapi. Gimana kira-kira langkah-langkah dan strategi bagi kita sebagai kader pelajar Islam untuk bisa mencoba menginisiasi ini. Mungkin memasukkan dalam bentuk program kita mulai dari diri keluarga, kemudian masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan yang kita asuh sendiri, dan kemudian kita coba lakukan yang terbaik. Gimana kira-kira agar kita punya kesiapan untuk itu kira-kira. Jadi kader-kader kita itu tidak tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ihsan bahwa mereka terkejut dan sebagainya. Kita tidak terlalu, meskipun terkejut pasti, tapi ya paling tidak terkurangilah dengan adanya kesiapan dan pemahaman yang matang. Saya kira itu yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Saya lihat tadi ada Ketua KBPI Biren Aceh ya, kalau bisa mungkin menyampaikan informasi dan tanggapan ya sekaligus kondisi terakhir di Aceh. Baik, Ustaz, silahkan dua responden ini untuk bisa ditanggapi. Ya, baik. Pertama saya ucapkan jazakumallahu khairan kepada Pak Wahid yang tadi diisyaratkan panggilannya Pak Dubes ya. Dubes Pak. Iya. Ya, dulu saya duta besar Pak Tanjung di Qatar. Oh, di Qatar, Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu ayah saya, Allahyarham, juga orang Deplu dulu ayah saya, Allahyarham. Ya. Iya, betul. Baik. Oke, jadi yang kedua juga Pak Nurdin Abdul Halim, jazahullahu khairan atas tanggapan dan pertanyaannya. Baik. Jadi begini Pak Wahid, sudah barang tentu kalau Bapak bertanya soal konsep khilafah ala minhajin nubuwah, pada hakikatnya di kalangan para ulama perkara ini udah selesai. Ya. Kita yang awam ini memang kita mungkin masih bingung ya tentang konsep khilafah ala minhajin nubuwah, tapi setidak-tidaknya kita sebagai seorang muslim kita kan membaca ayat-ayatnya, kita baca hadis-hadisnya, kita baca, dan dari bacaan kita terhadap ayat dan hadis itu, contohnya misalnya surat An-Nur ayat 55. Allah jelas-jelas berfirman di situ, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannakum kama stakhlafal ladzina min qablikum, dan seterusnya. Yang artinya adalah Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah sebagaimana sebelumnya Allah telah jadikan khalifah-khalifah. Jadi artinya eksistensi khilafah itu sesuatu perkara yang Al-Quran sudah jelas-jelas menyebutkannya sebagai perkara yang nyata ada gitu loh. Nah, yang jadi problem kita sekarang kan jangankan seperti yang Pak Wahid tanyakan, yaitu konsepnya. Sedangkan meyakini keberadaannya saja masih ada sebagian orang yang mengaku muslim bahkan menolak untuk mengakui keberadaan khilafah itu. Ya, padahal berdasarkan hadis tadi juga yang kita bahas tentang fase-fase perjalanan umat Islam, jelas-jelas Nabi mengatakan ada dua fase perjalanan umat Islam yang jelas-jelas di situ muncul khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti metode kenabian. Jadi menurut hemat saya, oke, bagi kalangan yang ingin mendalami, ingin memiliki keilmuan tentang konsep khilafah ala minhajin nubuwah, silahkan dia duduk bersama mereka-mereka yang selevel atau setara untuk duduk bersama membahasnya. Tapi bagi kita-kita yang awam ini, barangkali tugas kita adalah bagaimana satu menyebarluaskan keyakinannya, ya,
kalaupun kita memiliki pemahaman tentang konsepnya, ya setidak-tidaknya pemahaman-pemahaman yang sifatnya katakanlah fundamentalnya, ya, essential points-nya gitu, tetapi tidak perlu kita yang mendalaminya. Kenapa? Karena pada akhirnya itu sudah tugas para ulama kita, begitu ya. Nah, jadi terus yang kedua yang perlu kita pahami tentunya adalah konteks zaman, ya, konteks zaman ini yang saya paling sering ingin ingatkan semua kita, bahwa kita sekarang berada di fase yang paling kelam, yang Nabi menyebutnya sebagai fase mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, maka fase ini Nabi isyaratkan ketika dia berlalu akan diikuti dengan fase kelima, yang mana tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu yang tidak kalah menariknya, dalam hadis ketika Nabi mengisyaratkan bahwa fase kelima nanti khilafah tegak dengan ibu kotanya Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah, yang diucapkan kepada sahabat Abdullah ibnu Hawalah tadi, berarti Nabi sudah memberikan kita satu milestone, ya, atau rambu-rambu bahwa tegaknya khilafah yang nantinya akan kita sama-sama tuju itu harus berada di Baitul Maqdis, bukan di wilayah lain. Jadi kita nggak bisa terus ngarang-ngarang sendiri, saya mau menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah dengan ibu kotanya di Kalimantan misalnya gitu. Ya nggak mungkin, nggak ada nasnya, nggak ada isyaratnya dari Nabi gitu loh. Nabi jelas-jelas mengisyaratkan kalau ingin khilafah ala minhajin nubuwah, ya adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Terus yang kedua, tentang siapa yang menjadi pemimpinnya juga demikian. Kita nggak bisa memaksakan harus orang dari Indramayu gitu jadi khalifah gitu, ya kan? Mustahil. Kenapa? Karena Nabi sudah mengisyaratkan kemuliaan agama ini ditandai dengan dipimpinnya oleh 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Iya kan? Jadi ini sudah Nabi yang bicara, ya. Nah, mungkin tadi saya ingat Pak Wahid juga mengatakan validitas hadisnya bagaimana? Nah, tentunya ini juga urusan yang harus selesai dulu kita di dalam perkara validitas hadis ini. Ya, karena ini juga sudah pekerjaan para ulama kita, alhamdulillah. Mereka sudah mengklasifikasikan kepada kita sehingga kita menjadi mengerti mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, bahkan mana yang maudhu, yang palsu, kan begitu. Gitu. Kita ini sebenarnya kategorinya adalah pengguna. Kita ini nggak perlu lagi terlibat di dalam perdebatan mana yang sahih, mana yang tidak. Ya alhamdulillah kita hidup di era teknologi informasi yang begitu canggih, ya. Sehingga saya pernah ngobrol sama seorang dokter hadis, dia bilang begini, bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi, ya, 9 imam hadis, ya kan, itu ibaratnya dengan dia sudah punya aplikasi itu saja, dia sudah ikut kuliah hadis selama 1 semester. Asalkan dia bisa menggunakannya dengan baik dan benar, katanya gitu, ya kan? Masya Allah, ya kan? Ini kan satu bentuk rasa syukur, ya, satu bentuk nikmat yang harus kita syukuri luar biasa, gitu. Di zaman dulu orang benar-benar harus duduk memahami begitu. Tapi di zaman kita sekarang, alhamdulillah, ya kita memiliki kemudahan dengan sudah tersedianya, ya, bahan-bahan tentang hadis-hadis itu, begitu, ya. Dan nanti kita bisa cross check juga dengan sesama orang yang memiliki kepakaran tentang ilmu hadis itu. Nah, maka ini jawaban saya atas pertanyaan pertama. Konsep khilafah ala minhajin nubuwah itu seperti apa? Ya, itu bukan bagian dari urusan kita yang awam ini. Ini urusan mereka yang memang ahlinya, begitu. Dan itu sudah tersedia bahan-bahannya. Tugas kita adalah berjuang mengkondisikan situasi dan keadaan supaya menjadi layak berdirinya khilafah dengan terlibat dalam tahrir Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Karena Nabi sudah mengisyaratkan khilafah di akhir zaman itu akan tegak dengan ibu kotanya di Baitul Maqdis. Begitu. Dan yang kedua, kita hanya mau mendukung dan berbaiat kalau khalifahnya ya dari Quraisy. Begitu. Karena begitulah isyarat Nabi, dan itu bagian dari kita dikasih kisi-kisi sama Nabi. Ya. Seperti dulu kita pernah mendengar di tahun 2015, tiba-tiba diumumkan khilafah ala minhajin nubuwah dengan ibu kotanya di mana? Di Raqqah, ya. Di Suriah memang, di Syam, tetapi di Raqqah, ya kan? Wah, kita bertanya-tanya nih, ya. Apalagi saya bertanya-tanya karena di dalam deklarasi pengumuman berdirinya khilafah itu dikatakan kita nanti akan menyerahkan kibaran Panji ini kepada Isa alaihissalam. Lah, terus Al-Mahdinya mana? Gitu. Kok tiba-tiba ngasih ke Isa alaihissalam? Nah, Al-Mahdinya mana? Jangan-jangan mereka ngaku Al-Mahdi. Kan gitu. Padahal tidak ada isyarat tentang Al-Mahdi muncul dengan membebaskan kota Raqqah sebagai ibu kotanya.
Kan nggak ada gitu ya. Nah, jadi dengan kita punya ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman ini, kita punya alat untuk mendeteksi, ya kan? Termasuk kalau ada tiba-tiba orang ngaku-ngaku dirinya Al-Mahdi, ya kita punya alat mendeteksinya, yaitu hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang kemunculan Al-Mahdi seperti apa. Begitu, ya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua dari Pak Wahid bertanya tentang Dajjal. Apakah Dajjal itu sistem atau sosok manusia? Ya, ini juga kembali kepada pemahaman kita tentang hadis-hadis yang memang sudah sahih, yang sudah dikumpulkan oleh para ulama kita. Dan ternyata kalau kita perhatikan, Dajjal itu memang ada sosoknya, manusia dia. Dan pernah dijumpai oleh seorang sahabat yang asalnya bukan muslim. Dia tadinya Nasrani, namanya Tamim Ad-Dari. Dia mengadakan perjalanan pelayaran dengan kapal, dengan 30 awak kapalnya, semuanya orang Nasrani dari Palestina. Dan mereka terdampar di sebuah pulau kecil. Lalu mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang mereka dikatakan azamu insanin ra'ainahu, seorang manusia yang besar yang baru pertama kali kami lihat gitu. Dan laki-laki ini terikat di tangannya, terikat di kakinya. Tapi laki-laki ini bisa berbicara, dia bertanya, ya kan, tentang beberapa hal. Nah, salah satu pertanyaannya adalah apakah laki-laki yang dikatakan sebagai nabi sudah muncul, dan apakah dia di mana keberadaannya? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, ya, walaupun dia bukan muslim tapi dia tahu tentang Nabi Muhammad. Dia bilang, oh, laki-laki itu sudah muncul dan dia sekarang berada di Yasrib, tadinya dia di Mekah. Oh, itu sudah terjadi? Iya, itu sudah terjadi. Terus kata laki-laki itu, kalau gitu yang baik adalah mentaati nabi tersebut, begitu. Terus dia terangkan, adapun aku akan kukabarkan kepada kalian siapa diriku. Aku ini adalah Al-Masihud Dajjal. Ya, dan tidak lama lagi aku akan keluar dari ikatanku ini. Dan aku akan memasuki semua wilayah, ya, selama 40 hari 40 malam. Ya, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak bisa aku masuki karena dijaga oleh barisan para malaikat. Nah, setelah diskusi itu, dialog itu, Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, dia pun meninggalkan pulau itu, bukan balik ke Palestina, tapi dia pergi ke Madinah. Dia penasaran, dia konsultasi, dia minta konfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW, dan begitu Nabi membenarkan engkau sudah berjumpa dengan Dajjal, dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Tamim Ad-Dari masuk Islam. Makanya kita tahu ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Nah, jadi Tamim Ad-Dari, ya, adalah saksi sejarah sudah bertemu dengan sosok yang namanya Dajjal. Dan Dajjal itu manusia. Tapi manusia yang sekalipun manusia punya beberapa keluarbiasaan. Apa keluarbiasaannya? Satu, dia usianya panjang. Bayangkan di zaman Nabi dia sudah ada dan nanti dia akan muncul pada waktunya. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah Ta'ala, apa sulitnya kita mengimani bahwa Allah sanggup menciptakan manusia yang umurnya ribuan tahun. Ya, sedangkan Nabi Nuh alaihissalam saja kita tahu dakwanya 950 tahun. Yang berarti umurnya pasti melebihi 950 tahun. Kan begitu. Gitu. Nah, jadi kalau kita pelajari berdasarkan hadis-hadis yang sahih, akan jelas bagi kita Dajjal itu sosok, manusianya ada, kan begitu. Ya. Nah, tapi memang ada pemahaman-pemahaman seperti tulisan Ahmad Thompson. Ahmad Thompson ini Muslim dari Inggris. Dia menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, ya, yang diterjemahkan dengan judul Sistem Dajjal. Jadi beliau punya tesis bahwa Dajjal bisa ditinjau dari 3 aspek, ya, seperti segitiga begini. Ada oknum Dajjalnya, manusianya, yang ini belum keluar nih sekarang. Kemudian ada gejala sosial budaya global, ya, sebagai ciri khas Dajjal itu, dan juga ada, ya, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, atau the invisible hand, ya, tangan tersembunyi di belakang layar yang juga menjadi bagian dari Dajjal. Nah, yang 2 ini sekarang sudah ada. Ya, yang sifatnya fenomena global, sosial global, itu adalah dalam bentuk sistem-sistem dunia sekarang ini. Sistem dunia sekarang ini sistem Dajjal. Lalu yang mengaturnya siapa? Yang di belakang layar, the unseen force tadi, kekuatan yang tidak tampak tadi, yang diwakili oleh berbagai Allahumma sholli ala Muhammad, disebutnya secret societies, ya, masyarakat-masyarakat rahasia. Ya, nama-namanya macam-macam, tapi intinya semua bikinan Yahudi. Freemasonry, Illuminati, Knight Templar, kemudian Skull and Bones, ya kan, macam-macam, ya kan. Dan anggotanya itu rahasia, disembunyikan siapa anggota-anggotanya, tapi rata-rata anggotanya itu influential figures in the society, orang-orang berpengaruh di tengah masyarakat.
para kepala negara, perdana menteri, ya kan, taipan-taipan oligarki, ya kan, dahsyat. Mereka hadir dalam pertemuan-pertemuan secret societies itu untuk menghadiri rapat-rapat yang mengandung dua agenda. Agenda pertamanya adalah ritual-ritual setan, ya. Lalu agenda keduanya adalah membahas tentang program-program depopulation, bagaimana caranya membasmi umat manusia supaya jumlah manusia di dunia ini ya tidak berlebihan dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Ya, ini kan logikanya seolah-olah mereka yang Tuhan gitu menentukan ya berapa banyak manusia yang layak hidup di muka bumi. Begitu. Nah, jadi memang ada pemahaman Pak Wahid bahwasanya Dajjal itu bisa dilihat dari tiga perspektif ya. Sosok manusianya, kemudian sistemnya, lalu kemudian orang-orang di belakang layar yang mengatur sistem itu. Gitu. Nah, sekarang kita sudah menghadapi yang dua di bawah, tapi yang pertama yang paling atas ini belum muncul, ya. Tapi tidak lama lagi dia akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Pak Wahid, ada satu logika di mana kalau kita mau mendirikan khilafah, sebelum kita melakukan liberalisasi wilayahnya, dalam hal ini Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kita harus awali dengan liberalisasi pemikiran kita. Kita harus bebaskan pemikiran kita dari racun-racun pemikiran-pemikiran ya al-Yahud wan Nasara, kaum Zionis, ya kan, kaum Salibis, ya kan, kaum musyrikin yang telah sadar tidak sadar mempengaruhi diri kita. Karena jujur saja, perang pemikiran ini, ghazwul fikri ini, ya kan, atau perang apa namanya narasi ini dahsyat sekali pengaruhnya, begitu. Baik, kemudian Pak Nurdin Abdul Halim, ya. Wah, kalau memang ada gagasan seperti itu, memasukkan fikih tahawulat ke dalam kurikulum, waduh, saya amat sangat setuju itu. Ya, kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah. Ya, karena sejujurnya, ini perkara yang menurut saya memang very, very important, ya, sangat-sangat penting. Ya. Dan jika anak-anak kita, generasi selanjutnya ditanamkan fikih tahawulat, mereka akan memiliki, apa namanya, kecerdasan di dalam membaca situasi kondisi di satu sisi, dan mereka akan memiliki apa namanya kelihayan di dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan keadaan yang dia hadapi. Dan ini problem kita umat Islam hari ini, bahwa di satu sisi membaca situasi saja masih belum tepat. Ya, apatah lagi bisa menampilkan respon yang sesuai dengan tuntutan dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi saya sangat appreciate kalau memang Pak Nurdin ya bisa mengusulkan, menggagaskan, ya mungkin dimulai dari kalangan yang terbatas dulu, ya kalangan organisasi barangkali begitu ya. Tapi setidak-tidaknya memang fikih tahawulat ini perlu mendapatkan perhatian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, makasih ini. Masih ada juga yang mengajukan permintaan untuk bertanya. Silakan Pak Agus Salim. Silakan, mohon singkat juga Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kawan saya nih. Waduh, lama nggak ketemu nih. Kaif halak ya, akhi? Alhamdulillah bakhair wa afiat, Ustaz. Eh, ada dua arus pemikiran yang terkait dengan persoalan khilafah ini, yaitu bahwa eh, ada satu pemahaman bahwa khilafah di sini ketika sampai pada satu pembicaraan sistem itu, Ustaz, itu dipahami sebagai sistem yang bersifat internasionalisme. Sementara di abad ke-20 ini muncul yang disebut dengan negara bangsa ini, itu eh, yang dikenal adalah yang bersifat regional, kewilayahan, negara-negara. Yang dulu tidak ada konsep negara bangsa itu. Itu kan baru ketika abad ke-19 baru muncul istilah negara bangsa itu. Nah, dua arus pemikiran yang nampak berbeda ini, satu tadi yang sekedar nyambung saja dengan yang Ustadz Wahid tadi, Abdul Wahid tadi, tentang sistem ini. Itu yang bagaimana kita memahaminya, konsep khilafah dalam konteks sistem tadi itu dengan konsep negara bangsa yang sekarang ini ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan kajian soal khilafah ini, apakah kemudian kita mempercayakan saja atau menyerahkan saja kepada apa namanya, katakanlah para ulama itu, sementara buku-buku terkait dengan ini oleh para ulama sudah banyak sekali, Ustaz.
Dan ini sudah menjadi diskursus di kalangan masyarakat berkaitan dengan soal khilafah ini. Apakah kemudian kita membatasi diri untuk tidak boleh membahas soal-soal ini? Sebab eh, sekarang ini dunia semakin kritis berkaitan dengan pemikiran-pemikiran baru. Dan ini saya kira Islam harus hadir menjelaskan persoalan-persoalan konsepnya. Itu aja, Ustaz. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Ustaz. Sebelum nanti Mbah Jahrawi mungkin akan menanggapi. Ya, tunggu juga. Silakan langsung direspon saja. Ya, ya Pak Agus, Masya Allah. Jadi dua arus pemikiran internasionalisme di satu sisi, kemudian di lain sisi nation state, ya negara bangsa. Sebenarnya kalau Anda katakanlah mengkubukan nation state atau nasionalisme berhadapan dengan internasionalisme, ini kurang tepat juga, karena khilafah itu bukan internasionalisme, tapi khilafah itu adalah sebuah keadaan kehidupan bermasyarakat yang bersepakat bahwa sesungguhnya yang mengikat mereka itu bukan nation lagi, bukan bangsa lagi, tetapi yang mengikat mereka itu adalah al-Islam, al-iman, at-taqwa, itu yang menjadi pengikatnya. Gitu. Makanya kalau kita bicara tentang hal ini, kita tidak bisa terlepas dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, hai manusia sekalian, kami menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan, Adam dan Hawa alaihi wassalam, bukan Adam dan Ibrahim ya, bukan Hawa dan Maria gitu ya, tetapi dari Adam dan Hawa gitu kan, ya. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Terus Allah tegaskan agar saling kenal mengenal. Begitu. Terus ikatannya apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling mulia adalah yang paling Indonesia, ya kan? Yang paling Amerika, yang paling Arab, yang paling Cina, bukan gitu. Nah, ikan problem kita sekarang ini adalah kita rela punya pengikat-pengikat selain daripada takwa, daripada Islam, daripada iman. Ini yang telah menyebabkan kita menjadi tercerai-berai, begitu, ya. Nah, jadi internasionalisme itu pada hakikatnya masih upaya untuk menyatukan berbagai nation-nation gitu kan, tapi dengan ikatan yang tidak jelas. Sementara khilafah itu kokoh jelas karena apa? Karena pengikatnya itu adalah takwa. Gitu. Kalau dalam surat Az-Zukhruf juga ada isyarat itu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya. Para sahabat-sahabat karib, teman-teman akrab sewaktu di dunia, nanti di hari berbangkit saling bermusuhan satu sama lain, kecuali yang bertakwa. Ya, kecuali orang-orang yang bersahabatnya, bertemannya itu karena landasan ketakwaan. Mau dia jenis apa namanya, bangsanya apa, sukunya apa, nggak peduli. Tapi kalau sudah ikatannya itu takwa, dari situlah munculnya apa namanya, kuatul wahdah, ya, kekuatan kesatuan, kekuatan persatuan, kan begitu, ya kan? Nah, jadi itu poin pertama jawaban saya atau komen saya terhadap pertanyaan Akhi Agus Salim. Yang kedua, kalau kita menyerahkan hanya kepada para ulama saja, sudah barang tentu kita seolah-olah kayak berada pada posisi ya tinggal terima saja. Kalau menurut hemat saya, mau tidak mau harus ada tahapan yang seperti itu. Nggak bisa kita kemudian semua yang awam ini ikut terlibat, padahal kita tingkat kecerdasannya, tingkat kelayakan ilmu yang kita miliki tidak cukup untuk kita terlibat. Gitu. Nah, karenanya saya setuju juga bahwa memang harus ada diskursus atau apa, diskusi-diskusi tentang masalah ini supaya semakin cepat tersosialisasi. Cuman biar bagaimanapun, yang harus dijadikan rujukan adalah memang mereka yang memiliki kecukupan ilmu dan pemahaman tentang khilafah, konsep khilafah ala minhajin nubuwah itu, yang diberikan hak untuk berada di baris terdepan, termasuk untuk menghadapi musuh-musuh Islam, termasuk untuk menghadapi kaum non-Muslim. Karena jujur saja, sekarang ini di masyarakat Barat, ya, terutama sejak perang Badai al-Aqsa, yaitu Tufanul Aqsa, itu masyarakat Barat kan banyak yang memeluk Islam sekarang. Dan mereka itu ada yang sekalipun masih baru masuk Islam, tapi mereka sudah mengutarakan betapa mereka sangat fiqh, sangat percaya penuh bahwa kalau seandainya khilafah ditegakkan, mereka akan siap untuk tunduk kepada khilafah itu.
Ya, saya pernah menyaksikan sebuah testimoni dari orang Barat, bukan Muslim, ya orang Kristen dia terang-terangan mengatakan, ya, kenapa sih umat Islam dari dulu itu terus-menerus dipersekusi, dia bilang. Karena sesungguhnya ketika Islam nanti tegak, dia bilang, ya kan, itu berbagai industri-industri kemaksiatan mau tidak mau harus nyingkir, dia bilang. Ya, dan orang-orang yang memang doyan dengan riba, orang yang doyan dengan minum khamr, orang yang doyan berzina, itu pasti merasa terancam, dia bilang. Tapi saya sebagai orang Kristen sekalipun, saya menganggap bahwa yang terbaik itu ya sistem seperti itu, sistem yang menyingkirkan kemaksiatan, menyingkirkan zina, menyingkirkan riba, dia bilang gitu. Karena itu semua bikin kerusakan, dia bilang gitu. Bahkan saya percaya bahwa jizyah, dia sampai nyebut istilah jizyah, yang bagi sebagian umat Islam aja kenal jizyah aja belum, kan gitu. Maksudnya jizyah kan pajak non-muslim yang tinggal di bawah naungan sistem Islam. Saya sangat setuju dengan jizyah itu, dia bilang gitu. Saya rela untuk membayar jizyah daripada saya bayar tax, dia bilang gitu. Bayar pajak yang notabene nggak jelas kemana larinya. Bayangkan coba, ya kan? Nah itu orang Barat gitu loh, bukan Muslim. Nah masa iya kita yang Muslim tidak memiliki bentuk minimal pensikapan positif terhadap khilafah ala minhajin nubuwah. Soal keilmuan itu bertingkat-tingkat sudah barang tentu. Dan memang perlu layak untuk diadakan diskusi-diskusi, diskursus yang terbatas di kalangan mereka yang faham. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, masih ada waktu. Masih ada yang merespon juga ini di chat maupun Pak Zahrawi. Di chat dulu dong, dibahas. Oke, ya ini saya coba di chat dibaca nih ya. Ini ada di dalam Al-Quran hari kiamat disebut dengan berbagai istilah. Ada Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, dan lain-lain. Apa maksudnya? Nah, ini Saiful Karim pernah menyatakan Al-Qari'ah artinya baca, pembaca Quran perempuan kalau tidak salah diartikan. Bukan kiamat. Mana yang benar? Nah, yang berikut ini dari Pak Jainul Ula, ya. Fikih tahawulat ini kalau di saudara Syiah, kita kajiannya disebut Nahdawiyat. Kurikulum dibuat untuk anak muda secara sistematis berkesinambungan. Yang berikut ini dari Pak Peri, Cak Peri, ya. Ini saya tanya tentang jawaban Ustadz Ihsan terhadap Cak Agus Salim. Apakah konsep khilafah punya batas teritorial atau geografis kah? Ya, itu dari chat ya. Untuk Mbah Zahrawi, silahkan Mbah. Sebelum dijawab, ya silahkan Mbah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bantul ini, silahkan Mbah. Ya, alhamdulillah kita bisa sharing dan terima kasih, mudah-mudahan Allah membimbing dengan ridho hidayahnya. Yang ingin saya dapatkan tuh, bagaimana kita beriman, beramal soleh secara hati, kolbun, secara akal pikir, secara lisan, dan secara amal atau perbuatan. Mengingat saat ini kalau kita cermati diri kita pun kadang-kadang kita hanya sebatas yang nampak, tapi hati pun belum bisa totalitas. Nah, agar kafah, ini tolong Ustadz, agar nanti kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Kalau hanya sekedar kita retorik itu kan, tapi sudah sejak kecil diajari retorik atau berbicara. Tetapi kalau kita benar-benar secara esensi dan hakiki, ini yang saya masih perlu diberi pembelajaran Ustadz. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu diridhai bimbingan Allah dan nanti bisa selamat dunia akhirat, bisa kita bersama khusnul khotimah. Udah tua ini dari Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Ustadz, silahkan langsung direspon. Baik, Pak Zahrawi tadi dari Banten ya? Bantul. Oh, Bantul, Masya Allah. Bantul berarti Jawa Timur? Nggak, Yogyakarta. Jogja, Jawa Tengah. Iya. Ya Pak Zahrawi, Masya Allah. Memang Pak Zahrawi ini berarti punya kepedulian yang sangat dalam terhadap perintah Allah di surat Al-Baqarah 208 ya Pak ya. Di mana Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin ya. Jadi Allah berfirman, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah al-Islam ini kafah. Kafah itu sering diterjemahkan dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama dengan secara keseluruhan. Begitu.
Dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi ini memang salah satu problem yang sangat besar menimpa umat Islam hari ini. Bahwa umat Islam banyak yang belum sadar untuk berislam secara kafah. Tetapi berislamnya secara juz'i. Juz'i itu artinya parsial. Ya, jadi secara sepotong-sepotong begitu. Dan cilakanya umat Islam yang berislam secara sepotong-sepotong ini, dia tidak mau berubah dari situasinya itu. Ya, dalam pengertian dia menganggap itulah satu-satunya cara berislam, nggak ada cara lain, begitu. Jadi misalnya ada orang yang seleranya adalah doyan sholat, ya. Maka dia kalau ditanya Islam itu apa, dia bilang Islam itu kan singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, gitu. Ya, karena dia taunya sholat, ya. Dan dia kalau hadir ke pengajian, Ustadz ceramah gitu kan, nggak ngomongin sholat, dalam hati dia, nggak top nih Ustadz. Masa ngomongin macam-macam yang lain tapi sholat nggak diomongin? Islam kan sholat intinya, gitu, ya kan? Nah ada lagi orang kalau memahami Islam, Islam tuh akhlak, gitu. Pokoknya dia taunya Islam tuh akhlak aja, ya. Dengan dalil Nabi mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, gitu. Dalilnya benar, cuma keliru dong kalau menganggap Islam itu cuma akhlak. Sehingga kalau dia hadir di pengajian, pas ustadznya lagi ngebahas bab akidah, gitu ya, keimanan, tauhid, gitu ya, nggak nyenggol-nyenggol akhlak, dalam hati dia, wah nggak top nih ustadz, masa ngomongin Islam, akhlak nggak dibahas, gitu. Padahal ustadz itu sedang bicara tentang Islam juga, cuma memang bukan bab yang cocok sama dirinya, kan gitu. Nah, tapi kalau kita memiliki pemahaman dan keinginan berislam yang kafah, maka kita berdiskusi dengan siapapun, kita ketemu siapapun, muslim manapun, kita akan menghayati sesuatu yang sama dengan dia. Selagi apa? Selagi dia juga mau membuka dirinya untuk memahami bahwa Islam itu bukan hanya apa yang sesuai seleranya saja. Tapi Islam itu luas sekali, kan urusan Islam ini, mohon maaf ya, dari tuntunan bagaimana caranya buang air kecil, sampai bagaimana berperang, itu semua bagian dari ajaran Islam, kan begitu. Nah makanya di dalam Al-Quran, ada istilah sibghah. Sibghah, ya, sibghah itu celupan. Surat Al-Baqarah ayat 138. Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya selain daripada Allah, dan hanya kepada Allah lah kami menghamba, beribadah, mengabdi, begitu. Nah, jadi salah satu cara untuk kita bisa berislam yang kafah adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya umat yang beriman, ya, bertakwa, tidak, tapi seluruh umat manusia. Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai celupan kehidupan kita. Dan yang dimaksud celupan tuh kayak gini. Misalnya diri kita, muslim, ini ibarat kapur putih. Lalu ajaran Islam itu ibarat botol tinta berwarna biru tua, gitu ya. Lalu kita masukkan kapur ini ke dalam botol tinta ini, beberapa detik saja langsung kita keluarkan. Apa yang terjadi? Tentunya kapur putih ini berubah warna menjadi biru tua juga, seperti warna tinta itu. Tapi karena hanya dicelupkan sebentar, kita patahkan, bagian dalamnya masih putih. Tapi kalau kita celupkan, kita biarkan semalam, ya 12 jam gitu ya, besok harinya kita cabut, kita patahkan, dalamnya masih jadi biru. Nah, begitulah seorang muslim mestinya mensikapi Al-Quran, mensikapi Islam, bahwa dia mencelupkan dirinya ke dalam Islam, ya, sebanyak mungkin, supaya dia hadir menjadi seorang yang Islam luarnya, Islam dalamnya, gitu. Quran luarnya, Quran dalamnya, begitu. Kalau dalam bahasa tentang bagaimana kita mensikapi Al-Quran, itu ada istilah, 5 istilah. Terhadap Al-Quran ini kita harus menjalankan kewajiban tilawah, membacanya. Yang kedua, tahfidz, menghafalkannya. Yang ketiga, tadabbur, memahami isinya. Yang keempat, tatbiq, mengamalkannya. Lalu yang kelima, dakwah, menyebarluaskan nilai-nilainya. Nah, sebagian besar kita baru tahu urusan dengan Quran itu 2 yang pertama saja. Sibuk tilawah, memperbaiki bagaimana cara tilawah, dan sibuk memperbanyak hafalan. Tapi memahami Al-Quran, belum tentu semua kita punya kesadaran itu. Padahal dari memahami itulah bisa mengamalkan. Dan dengan memahami dan mengamalkan, otomatis mendakwahkan, menyebarluaskan. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Nah, saya kira itu jawaban saya untuk Pak Zahrawi. Adapun untuk yang chat-chat tadi, ya kan,
ada pertanyaan, kenapa Ustadz dalam Al-Quran istilah kiamat itu digunakan dengan istilah yang beraneka ragam? Ada al-waqi'ah, ada al-qari'ah, ya kan? Ada al-haqqah, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Nah, sejujurnya pembahasan tentang hal ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Tidak mungkin kita bahas sekarang, tapi memang Allah Ta'ala memberikan banyak nama terhadap hari kiamat karena Allah ingin menggambarkan bahwa kiamat itu mempunyai banyak dimensi. Yang karena banyak dimensi itu, masing-masing dimensi itu punya penjelasannya tersendiri. Ya. Dan sejujurnya saya mengaku terus terang saya belum sanggup menjelaskan itu. Ya, dimensi demi dimensi itu perlu pembahasan yang cukup mendalam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua, soal pertanyaan, kalau di kalangan Syiah itu disebutnya fikih tahawalat itu Mahdawiyah. Mahdawiyah kenapa? Karena memang Syiah itu sangat peduli dengan sosok Al-Mahdi itu, ya kan? Nah, perlu saya ingatkan bahwa kalangan Syiah ini adalah kalangan yang sejujurnya ya problematik. Kenapa problematik? Karena mereka ya mensikapi ya para sahabat dengan sikap yang pilih kasih. Pilih kasih. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempunyai sikap yang seluruh sahabat itu kita doakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Siapapun itu. Mau itu Salman Al-Farisi, mau itu Abu Dzar Al-Ghifari, mau itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, semua radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, bahwa Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun, ya orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yakni para sahabat, ya Allah telah meridhai semuanya. Begitu. Nah, di sini perbedaan kita dengan Syiah yang sangat mendasar. Ya, mereka di satu sisi ya mengaku bahwa mereka beriman kepada Nabi SAW, kepada Al-Quran, kepada Allah Taala. Tapi mereka di lain sisi mengkafirkan ya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka di satu sisi mengaku berkiblat kepada Ka'bah, tapi di lain sisi mereka melaknat istri-istri Rasul yang dicintai oleh Nabi SAW. Ajib, ya kan? Ini bagaimana ceritanya? Ya oleh karenanya saya tanpa ragu mengatakan mohon maaf. Ya sebaiknya ini kita tutup buku saja tentang Syiah ini, ya kan? Mari kita mengikuti jalan yang memang disunnahkan oleh Nabi kita SAW, yaitu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena inilah jalan yang mensikapi semua sahabat dengan sikap yang adil. Gitu. Memang sahabat juga ada kelebihan kekurangannya, tapi tetap semuanya kita doakan, ya Allah ridhoilah semua mereka. Begitu, ya. Baik. Kemudian apakah benar khilafah itu ada batas-batas teritorialnya? Tidak benar. Khilafah itu pada akhirnya akan menjadi sebuah upaya penegakan Islam yang sifatnya tanpa batas teritorial. Tapi tentunya batas teritorial itu menjadi tetap hadir ketika apa? Ketika masih ada wilayah yang belum berhasil kita buka. Kita buka. Makanya dalam Islam tuh nggak ada cerita penjajahan wilayah atau penguasaan wilayah. Yang ada tuh futuhat, membuka wilayah. Karena wilayah yang kita buka ini akan kita buka hati masyarakatnya untuk menerima agama Allah. Kalaupun mereka tidak menerima agama Allah, nggak apa-apa. Asalkan mau diatur dengan aturan Allah. Gitu. Silahkan mereka tinggal di negeri kaum muslimin yang diatur dengan agama Allah, ya kan? Dengan aturan Allah, ya mereka silahkan tetap kafir, tetapi mereka punya kewajiban bayar pajak sebagai non-muslim. Loh, enak dong muslim nggak bayar pajak. Iya, muslim bayar zakat. Dan itu kadang-kadang lebih besar daripada pajaknya non-muslim. Gitu. Nah, jadi itu apa namanya ajaran Islam. Jadi khilafah itu adalah sebuah tatanan kehidupan yang pada hakikatnya menginginkan seluruh jengkal bumi Allah Ta'ala ini diatur oleh aturan Allah, oleh hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang karenanya sepatutnya khilafah itu tidak mengenal batas-batas teritorial, kecuali ketika ada pihak yang masih belum mau menerima kehadiran ajaran Islam sebagai yang mengatur kehidupan mereka. Begitu. Dan karenanya nanti insya Allah ketika puncak dari kekhalifahan ini mencapai puncaknya yaitu hadirnya Al-Mahdi, maka Al-Mahdi itu dikatakan oleh Nabi yamla'ul ardo qistan mu'adalan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan penuhi bumi ini secara merata, secara meluas, secara merata dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata meluas dengan kezaliman. Jadi fase keempat ini dunia merata dipenuhi dengan kezaliman. Tapi nanti di fase kelima, terutama ketika khalifah yang ke-12 sudah muncul, atau yang ke-7 di fase kelima, yaitu Al-Mahdi, maka seluruh dunia ini akan berada dalam kedamaian di bawah naungan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Insyaallah ta'ala.
Baik, makasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah jam 7.36 ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi pemicu kita untuk menyadari bahwa kiamat semakin dekat. Seperti halnya yang saya sampaikan di awal, kalau ada PLN mengumumkan nanti akan mati lampu, ya mungkin kita akan bersegera untuk menyiapkan bekal untuk malam hari, mengisi bak air dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu Kanda Yunda, saya mengingatkan bahwa Lajisku KBPI sedang berjuang juga membantu korban-korban bencana dengan salah satu program unggulannya adalah membangun sumur-sumur bor. Alhamdulillah sudah terbangun beberapa titik yang sudah dimanfaatkan juga dengan biaya 15 sampai 20 juta ya. Jadi kalau ada yang mau nyumbang misalkan satu titik sumur bor, silahkan transfer 25 juta, insya Allah bermanfaat bagi masyarakat di sana. Nah, melalui baik, Bapak dan Ibu sekalian, segera waktu juga yang membatasi kita, semoga bermanfaat buat kita semua, menjadi amal jariah buat Ustadz Ihsan Tanjung. Amin ya. Kita semua akan menjadi satu hamba yang taat, istiqomah. Baik, mungkin Ustadz ada closing statement untuk mengakhiri pertemuan pagi hari ini, silakan. Ya, barangkali closing statement dari saya adalah hadis Nabi yang berbunyi badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu masif sehingga menjadikan dunia ini seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari orang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau di sore hari orang masih beriman, pagi harinya jadi kafir. Dia rela menjual dunianya, dia rela menjual agamanya, dinnya, demi mendapatkan dunia yang murah harganya. Nah, saya kira inilah pesan saya, kita sekarang hidup di era yang fitnahnya dahsyat sekali. Karenanya mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang gemar untuk fastabiqul khairat, berlomba melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda begitu punya keinginan berbuat kebaikan. Termasuk marilah kita berupaya menjadi mukmin yang imannya bukan iman biasa-biasa saja, tapi ingin iman yang benar-benar setinggi mungkin, ya, sehingga kita ibaratnya kalau bangun pagi dengar azan subuh, kita bukan mengucapkan alhamdulillah nggak telat sholat subuh, enggak, tapi kita ucapkan innalillah lewat nggak sholat malam. Gitu. Karena Nabi bersabda, ya, inna afdhalas sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Salat yang paling afdol sesudah salat 5 waktu yang wajib adalah salat malam. Nah, kita ini sudah pada tahapan dituntut untuk rajin salat malam, bukan saja salat wajib kita. Ya, karena apa? Karena menghadapi fitnah yang begini dahsyat ini perlu iman yang kualitasnya ya mendekati, ya, kalau tidak bisa dikatakan sama, tetapi mendekati ya sedapat mungkin seperti generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, makasih Ustadz, Bapak Ibu Kanda Yunda sekalian. Insya Allah pengajian kita ini juga akan di-share di channel YouTube KBPI. Silahkan dikunjungi dan di-like and share ya, agar lebih bermanfaat buat yang lain. Makasih Ustadz, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, menjadi jariah, dan kita semua tetap istiqomah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Recording stopped. Terima kasih Ustaz Ihsan. Terima kasih ya Ustadz. Ya, Ustadz. Silakan, ini ada yang dari Biren tadi, Pak